Assalamualaikum Bu Mariam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Maaf Ibu, saya datang ke sini ingin sharing kepada Ibu terkait pengambilan keputusan saat Ibu menjadi kepala sekolah. Barangkali ada dilema-dilema atau ada masalah-masalah yang memang terkadang sulit diputuskan oleh kepala sekolah. Seperti itu Bu. Jadi saya sebagai guru di sini ingin mencari pengalaman kepada Ibu bagaimana cara menjadi pemimpin, cara menjadi pemimpin agar bisa bijak dalam mengambil keputusan. Yang pertama saya ingin tanyakan Bu, apa ada kejadian di sekolah yang sangat pelik yang terjadi belakangan ini di sekolah kita? Barangkali Ibu bisa sharing sedikit apa sih kejadian yang memang sangat pelik yang membuat Ibu menjadi dilema gitu. Mungkin Ibu bisa langsung sharing ke saya Bu, apa masalahnya, apa kasusnya. Baik. Ada kasus yang memang benar-benar rasanya gimana ya, membuat saya sebagai kepala sekolah itu agak bingung juga gitu, dilema juga. Kebetulan ini kasus kelas rendah ya, dia kan kelas 4 ya. Iya, Ibu. Jadi mungkin kurang begitu paham gitu, karena kita ini kasusnya yang dari kelas 1. Ada anak, saya sebutkan tidak namanya? Boleh Bu. Namanya Salman. Salman itu dari pertama kali dia masuk, sepertinya anak ini entah gimana ya, pokoknya tidak pernah bisa diam di kelas itu. Ketika selesai berdoa, dia langsung pasti akan keluar dari kursinya, dia jalan-jalan, mengganggu teman-temannya. Sesudah itu, nanti dia keluar. Kalau di lapangan ada anak-anak yang sedang olahraga, dia akan mengganggu. Terus naik, nanti kadang-kadang dia ke lantai 2, ke lantai 3, pasti Bu Adina pernah ketemu juga sama dia. Iya, betul Bu. Pernah lihat kan? Salman pernah datang ke ruang guru. Nah, itu dia. Terus awalnya itu dia ngeganggu teman-temannya. Terus pernah juga dia tuh istilahnya ketika di toilet dia ganggu temannya sampai nangis, sampai ada orang tuanya datang. Kebetulan pas saya panggil, saya nasihatin gitu. Anaknya iya Bu, saya janji. Tapi ternyata dia itu kembali lagi, berulah lagi. Pokoknya ulangnya benar-benar merasakan dia ganggu teman-temannya, nakalin teman-temannya, sampai berantem sama teman-temannya. Kakak kelasnya juga digangguin sama dia. Itu setiap hari Bu Salman mencari masalah selalu, seperti itu. makanya sampai saya minta tolong sama guru-guru yang kebetulan pandai, guru bidang studi. Kalau pas lagi pelajarannya umpamanya olahraga, kan dia pasti nggak ikut. Saya minta tolong, ada operator, tolong Bu Fitri direkam. Berdasarkan kasus Ibu, berarti apakah masalah tersebut membuat Ibu merasa bimbang dalam memutuskan hal yang untuk Salman tersebut, seperti mengizinkan orang tuanya untuk mengeluarkan atau mempertahankan? Apakah Ibu saat posisi tersebut merasa bimbang? Iya, pasti saya bimbang. Di satu sisi saya memikirkan kenyamanan teman-teman di satu kelas itu, ya kan, karena sudah terganggu oleh dia. Tapi di satu sisi juga jiwa pendidik saya, jiwa keibuan saya tidak tega kalau membiarkan anak itu keluar dari sekolah ini tanpa ada jalan keluarnya. Karena orang tuanya tidak mengatakan, baik Bu, nanti saya pindahkan ke sekolah, tidak. Karena orang tuanya gini, sudah Bu, kalau gitu sama dikeluarkan aja, karena percuma sekolah juga. Karena dia memang susah diatur Bu, di rumah juga harus dikasih tahu gini-gini. Nah itu, jadi dilema kan. Satu sisi saya pengen supaya anak-anak di kelas itu atau teman-teman yang lain merasa nyaman, kalau sama tidak ada. Tapi satu sisi juga saya kan nggak bisa seperti itu. Iya betul. Tetap anak ini harus mendapatkan pendidikan. Makanya saya kasih keputusan tetap menempatkan Salman di sini, dengan catatan kalau memang bapaknya ingin nanti mendapatkan hasil yang maksimal dari Salman itu, silakan bapak cari dulu sekolah yang sesuai dengan saya Salman. Ya memang sih mungkin yang jadi masalah juga karena faktor biaya ya. Iya betul Bu. Kalau di negeri ini kan misalnya gratis gitu. Dan saya juga nanti kami bantu juga cari ya Pak, supaya nanti Salman itu bisa terarah gitu.
Itu sebenarnya saya tuh kasihan juga anak ini sebenarnya. Baik, jadi ibu sangat bimbang ya Bu sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah. Baik Bu, selanjutnya saya ingin bertanya lebih jauh. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema gitu Bu? Biasanya gini kasus itu. Saya tahu kasus itu kan istilahnya karena bukan saya yang mengajar ya. Saya tahu kasus itu pasti kan ada laporan. Betul. Dari guru. Permasalahan ini Bu gitu. Ini Bu susah, ibarat kayak modal anak ABK, kadang-kadang orang tuanya tuh tidak mau peduli gitu. Terus juga ya sudah, kalau memang gitu kita panggil orang tuanya. Panggil orang tuanya. Udah panggil orang tuanya, sesudah dipanggil biasanya kan wali kelas dulu memanggil kan. Kalau ternyata permasalahannya tidak bisa diselesaikan oleh wali kelas, ya panggillah sama kita gitu. Akhirnya saya tahu loh permasalahan, oh gitu, seperti inilah gitu. Jadi tahunya berdasarkan dari wali kelas dan juga dari orang tua. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana cara Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Bagaimana cara Ibu? Kita ini kan satu instansi, di sini yang berperan bukan cuma saya saja, ya kan? Kita ada wakil, terus ada guru juga. Nah, kita berdasarkan hasil musyawarah. Hasil musyawarah. Ini anak kejadian begini nih, kan? Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus tersebut dan untuk mengambil keputusan? Biasa gini, kita dapat laporan dari, saya dapat laporan dari wali kelas. Bu, si anak ini, si A begini, si B begono gitu kan. Tapi kan saya juga tidak bisa langsung memutuskan harus begini, tidak. Saya datangi kadang-kadang di lapangan kalau anak itu sedang olahraga, atau kadang-kadang ke kelasnya, saya lihat perilaku anaknya ini benar tidak sih seperti itu. Dan biasanya ya memang benar kenyataan seperti itu gitu. Jadi berdasarkan bahwa ternyata benar seperti tahanan ini gitu. Ya, terus akhirnya kalau sudah begitu, ini tidak bisa hanya dari pihak sekolah saja menangani, kan? Akhirnya panggil orang tuanya. Pemanggilan orang tua ya Bu. Memantau perilaku anak, ternyata memang sesuai dengan laporan dari wali kelasnya. Terus kita manggil orang tua. Apakah orang tuanya tahu tidak sih kelakuan anak kita di sekolah seperti ini? Betul. Jadi kita panggil, kita bicarakan. Gitu jadinya. Baik Bu, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya itu sebelum manggil orang tua, saya panggil anaknya dulu. Ya, kita bicarakan, tanyakan kenapa sih istilahnya kamu tuh kenapa kok ibaratnya gini jadi nakal sama teman-temannya gitu kan. Tanya terus sudah gitu, nanti kalau orang tuanya temennya kamu marah bagaimana? Terus sudah gitu kita beri nasihat. Terus kalau ternyata anak masih begitu juga, panggil orang tuanya, kita bicarakan dari hati ke hati. Permasalahan apa sih Bu sampai anak Ibu bisa seperti ini gitu. Biasanya kadang-kadang ada faktor keluarga, itu yang dominan sekali. Kita bicarakan dari hati ke hati. Kadang ada sampai orang tuanya menangis menceritakan kondisi keluarga seperti ini. Ada juga yang merasa enggak Bu, di rumah anaknya baik-baik aja gitu. Tapi setelah kita kasih tahu begini dengan bukti-bukti itu kita tidak, pihak sekolah tidak mungkin bisa langsung istilahnya secara frontal bilang tidak. Bicaranya kita santai tapi mengena gitu. Dan kebetulan saya kan udah tua ya. Ibarat saya memposisikan saya sebagai orang tua gitu. Nih loh Bu gitu. Kita pokoknya dengan kata-kata yang halus mungkin supaya jangan sampai menimbulkan orang tua tersinggung atau orang tua merasa terpojok, memang merasa anaknya nakal terus merasa kita pojokan, jangan.
Bapak, apakah solusi itu benar-benar tepat bagi sekolah ataupun bagi murid gitu Pak? Baik, kalau menurut hemat saya, fungsi dari pendidikan itu kan membuat yang tidak bagus menjadi bagus, membuat sesuatu yang belum benar menjadi benar atau tepat. Sebagaimana si Ali ini kan seorang anak yang belum tepat ya dalam hal melakukan tindakan-tindakannya. Itulah tugas kita, tugas kami semua sebagai pendidik. Oleh sebab itu, ya salahnya si Ali ini barangkali juga bagian dari salah kita. Pembelajaran ya. Oleh sebab itu tidak bisa kita cut sedemikian sehingga si Ali nggak bisa haknya itu untuk sekolah akhirnya tidak terpenuhi. Nah itu akhirnya menurut kami itu sudah tepat. Baik Pak Nano, sekian wawancara saya hari ini. Baik. Terima kasih Pak Nano atas waktunya. Baik, sama-sama. Di sini saya juga sebagai pembelajar yang mencari pengalaman kepada Bapak untuk bagaimana bisa bijak mengambil keputusan. Baik. Saya ucapkan terima kasih sekali. Sama-sama, terima kasih ya, sama-sama. Selamat bekerja, semoga sukses.